Oke. Pertanyaan apa dulu, Pak? Ini nunggu pertanyaan dari pemirsa nih. Udah live. Udah. Udah nih. Belum ada yang nanya tapi. Masya Allah. Suaranya kecilin katanya. Mana? Abang mau kemana, Pak? Musola Ahlul Kisah. Mau ke Yayasan Ahlul Kisah pesantren yang dinamakan oleh Habib Umar. Jadi di daerah Bojonggede tempatnya Ustaz Mustafa Haji Mustafa. Masya Allah. Di Bojonggede malam ini insya Allah acaranya. Dok, ya tuh. Dan masih macet. Belum masuk tol. Ayo dong, nanya dong. Belum ada yang nanya. Nanya apa sayang? Ada dulu yang nanya. Habib besok hadir di Kuitang nggak? Iyalah. Insya Allah. Kenapa Abah hadir Kuitang terus sih, Pak? Panjang umur. Itu majelis sudah 135 tahun. Dari zaman abah kita, incit kita, semuanya pada hadir di situ. Al-Jad Al-Habib Ahmad bin Husain bin Jindan hadir di situ. Terus Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Husain bin Jindan hadir di situ. Abah juga Walid Al-Habib Naufal hadir di situ. Oh, kita hadir di situ, terusin lanjutin. Pertanyaan kedua. Malam tahun baru ada gak, Beb? Malam tahun baru. Kalau kita masih hidup berarti ada. Kalau kita udah meninggal berarti nggak ada. Kan di depan. Nah, Yang di depan nih, depan mata. Ada gak jadi? nggak tahu, besok aja kita nggak tahu. Kita masih hidup apa enggak? Malam nih. Idza amsayta fala tantadhiru sabah. Idza asbahta fala tantadhiru al-masa. Kalau kamu ada di pagi hari jangan nunggu, jangan berharap bakal ketemu malam. Kalau kamu di malam hari, ya jangan berharap bakal ketemu pagi. Berapa banyak orang yang menantikan pagi, datang pagi dia udah mati. Assalamualaikum, Beb. Boleh bertanya gak, Beb? Makasih. Kasih rekomendasi nama anak laki-laki dong, Beb. Masya Allah. Isa. Ya, alhamdulillah. Muhammad. Kalau lahir malam ini kasih nama Isa. Ya, Muhammad. Afdalul asma. Wa Ahmad atau Hamid. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Qadir. Oke. Habib besok hadir di acara hall di Bandung Sari, Gerobokan Jateng. Di mana itu? Purwodadi. Oh ya, Purwodadi insya Allah. Besok pagi Kuitang dulu, habis Kuitang langsung berangkat insya Allah. Assalamualaikum, Beb. Hukum mengucapkan Natal ke pimpinan kantor yang non muslim. Pimpinan kantor yang non muslim. Oh, dia merayakan Natal, Pimpinannya non muslim, ya. dia mau ngucapin selamat Natal. Pimpinannya bosnya. Kalau saya sih, kita kan bukan ahli fatwa, jadi kita nggak bisa berfatwa itu. Tapi ada ulama-ulama yang memfatwakan hal yang demikian. Antara ulama macam-macam, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Dan yang membolehkan pun juga ya dengan syaratnya apabila di situ nggak mengandung unsur ridho dan mengikrarkan atas Sayyidina Isa, kalau beliau katanya anak Tuhan, bla bla segala macam. Selama nggak ada unsur begitu, maka kata ulama, bukan kata kita, maka silakan. Tetapi juga Syekhana Al-Habib Umar ketika menyebutkan hal tersebut, ya dengan dipilih kata-kata dengan teliti, dengan detail, jangan sampai salah di dalam mengucapkannya, sebab diatur cara memberikan tahniah kepada ahli kitab. Selama di situ nggak ada unsur ridho atas kemungkaran yang dilakukan, ataupun juga tidak hadir di tempat mereka di dalam melakukan kemungkaran yang dilakukan, maka kata ulama ya silahkan aja begitu. Kita umumnya di Indonesia alhamdulillah tidak terkondisikan berada di tempat yang mau nggak mau harus ngucapin itu. Tapi ketika berada di posisi yang demikian, terkondisikan hingga dia mau nggak mau harus mengucapin selamat Natal, maka pilihlah dengan kata-kata yang tepat. Misalkan dia mengucapkan saya seperti Buya Hamka bilang selamat ketemu
ketemu orang yang merayakan Natalan, dia bilang selamat ya sudah selamat. selamat ya seperti begitu. Subhanallah. Ataupun juga dengan ucapan saya mengucapkan selamat, contohnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman umat Nasrani yang merayakan kelahiran Nabi Isa Al-Masih ala nabiyina alaihi wassalatu taslim. Selamat aja. Ya, artinya dengan bahasa saya mengucapkan selamat. Selamat apa? Itu Selamat selamat. kita, selamat. Selamat kepada teman-teman kami, itu saudara-saudara kami dari umat Kristiani yang merayakan kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Itu merayakan kelahiran Nabi Isa. Ya, ucapan yang seperti ini ya aman untuk diucapkan. Itu kan salah satu contohnya. Ini salah satu contoh. Kita tidak berfatwa, tetapi kita mengutip dari fatwa-fatwa ulama yang membolehkan. Begitu. Dan di situ juga ada ulama yang tidak membolehkan. Barang siapa yang dia terkondisikan mau nggak mau harus mengucapin, jadi ucapkan dengan kata-kata yang bijaksana ini. Tapi kalau dia tidak terkondisikan demikian, memiliki kebebasan, dia berhati-hati atau araf hati, silakan aja. Tapi juga kita nggak bisa menghakimi ketika orang mengucapkan dengan kalimat tersebut, ente kafir, ente mereka. Kita hidup di zaman apa? Di zaman sekarang ini. Nggak boleh kita mengkafirkan orang lain. Pertanyaan lagi. Habib. Kamu bilang, hah? Tapi kenapa? Tapi tadi ente mau. Habib, izin tanya. Kalau akikah anak usia 11 tahun masih boleh gak ya? Boleh. Boleh kan? Kalau tua juga boleh. Udah tua juga boleh. Baru masuk Islam? Boleh. 20 tahun, 50 tahun. Boleh, silakan aja. Assalamualaikum Beb. Kalau hukum bakar-bakar di malam tahun baru, jangan bakar rumah. Jangan bakar rumah. Jangan bakar orang, bakar kambing boleh, bakar sate boleh. Ya, enggak tahun baru juga kita bakar apa namanya? Sate, dia bakar sate. Assalamualaikum Beb. Ngobatin hati gelisah gimana ya Beb? Apa ngomongnya kencengan dikit, gak ada mic. Bangun malam, tahajud. Itu katanya orang ketika tahu gak sumpah tuh dari mana? Lu kagak tahajud, lu kagak baca Quran. Salah satu sebab utama sumpah, gelisah, gundah itu nggak ngaji, nggak ada kata masalihin. Katanya tuh dalam hadis ketika orang tidur itu syaitan mengikat kepala hamba tersebut dengan 3 simpul. Begitu itu orang terbangun baca doa zikir kepada Allah, terlepas 1 simpul, bangunnya sebelum subuh. Kemudian begitu dia ambil wudhu, terlepas simpul kedua. Begitu dia sholat sunnah, membuka tahajud, terbuka semua simpul syaitan. Itu Nabi bilang fa'asbah thayyiban nafas, moodnya bagus hari itu seharian. Akan tetapi ketika orang dia di malam hari mau bangun, itu syaitan ngebisikin al-lail alaika tawil, alaika lailun tawil, malam masih panjang. Sampai akhirnya bablas tahajudnya, bangun udah habis adzan subuh. Dengan semua simpulnya syaitan masih melekat di kepalanya. Fa'asbah khabithan nafs, kata Nabi. Khabithan nafas. Pagi harinya itu moodnya buruk, tabiatnya jelek. Semua kena semprot. Mulai dari pembantu di rumah, anak, bini, karyawan, pegawai, sampai orang di jalanan, semuanya kena, sampai tukang parkir, semuanya kena. Kata, dari awalnya udah salah bangun. Tapi kalau dari awal dia bangun tahajud, dia istighfar, dia menangis untuk Allah, dia luangin waktu yang lama, yang cukup untuk sujud, dia baca Al-Quran, dia baca zikir, insya Allah khair. Benar? Pertanyaan lagi. Rajin majelis tapi mulutnya pedes, gimana ya menyikapinya? Kayak orang apa namanya, punya sikat gigi sama odol tapi mulut masih busuk, masih bau. Kagak dipakai. Pakai.
sikat giginya tuh odolnya ditaruh di sikat gigi. Jangan sikat giginya pakai kotoran kebo, tetap bau. Pakai odol punya, sikat gigi punya. Tapi dia nggak sikat gigi atau nyikatnya pakai kotoran kebo, ya bau. Ya, hadir majelis, mulut tapi masih kotor juga. Dipakai itu majelis. Man yazdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'ada. Yang nambah ilmu tapi nggak nambah hidayat, nambah jauh dari Allah Ta'ala. Kalau nggak, ya itunya tambah. Dia salah majelis kah? Majelis nggak bisa ngobatin dia? Dicari majelis yang lain. Atau dianya yang tidak pandai mengambil ilmu dari majelis. Kalau obat ini nggak mempan, cari obat yang lain. Tapi kalau emang dianya penyakit udah kelewatan, ya sudah. Awas aja mati dalam keadaan begitu. Nanya ke Salim. Habib mau tanya, kalau akikah dibarengin kurban lebaran haji boleh gak ya? Jawab kan Udah. haji. Kenaikan apa? Apa datanya ulama? Kita antara Romli bin Hajar. Oh begitu? Iya. Al-Mu'tamad enggak? Al-Mu'tamad sendiri-sendiri, akikah sendiri, udhiyah sendiri. Akikah sendiri, udhiyah sendiri. Ada Al-Mu'tamad. Enggak bisa dibarengin dalam satu niat. Afdolnya mana duluan? Afdalnya dia berada di waktu yang mana? Saat dia berada di waktunya udhiyah. Kalau nggak ketemu udhiyahnya baru tahun depan lagi. Afdalnya udhiyah. Begitu. Tapi kalau emang kayak di waktunya sekarang, ya akikah. Akikah sekarang. Tanya lagi. Atau dia punya harta yang cukup buat udhiyah dan akikah. Maka laksanakan dua-duanya. Ya. Mau nanya? Ana mau tanya, teknik itu bagusnya sampai umur berapa? Teknik duren. Tahnik sunnahnya Nabi. Bayi baru lahir di tahnik. Enggak tahu ada ulama yang nyebutin sampai umur berapa. Tahnik. Kalau udah gede sih gini talgi bukan tahnik. Kalau udah gede namanya talgi, suapin, bukan lagi tahnik. Tahnik itu kurmanya dilumatkan sehingga bisa masuk dicerna oleh bayi. Ya, cernanya. Kenapa namanya teknik? Kalau dia bisa ngunyah sendiri ke bayi namanya bukan tahnik, talgi. Kenapa namanya teknik? Tahnik sebab dilembutkan sampai jadi halus banget hingga bisa masuk dan dicerna oleh bayi. Mau tanya lagi. Hukum mengucapkan selamat tahun baru. Selamat Natal aja tadi karena ada khilaf antara ulama. Selamat tahun baru ada khilaf gak? Selamat tahun baru. Tahun baru merayakan siapa? Tahun baru. Itu berarti waktu kan. Selamat tahun baru. Selamat hari baru. Selamat pekan baru. Ya. Sama, waspada tuh. Enggak. Kemudian juga selamat malam, selamat sore, selamat siang. Mengucapkan selamat atas masuknya sebuah timing waktu yang baru. Selamat bulan baru. Ya. Selamat Jumadil Awal, selamat Jumadil Tsani, selamat Rajab, selamat Ramadan, selamat Syaban. Ya. Selamat tahun baru 2021, 2022, 2023. Ubah. Silakan aja. Berdoa ya kita dianjurkan tahun baru itu ya kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tahun Hijri atau Miladi itu semuanya itu membawa catatan daripada amalan kita yang sudah kita lakukan di tahun ini menjadi saksi. Ada kita dianjurkan ada doa awal tahun, ada doa akhir tahun. Baca itu doa awal tahun, akhir tahun. Bukan buat hijriah doang mbak doanya. Hijriah kita baca, miladi juga kita baca, nggak ada salahnya. Miladi berdasarkan apa namanya putaran matahari, bumi mengelilingi matahari. Kalau hijri itu berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Bumi ciptaan Allah, bulan ciptaan Allah, matahari ciptaan Allah. Yang bikin bulan berputar mengelilingi bumi Allah, yang bikin bumi berputar mengelilingi matahari juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita baca doa kan, yang kita doa juga kepada Allah Taala. Baca doa juga jadi masalah. Habib mau tanya dong, apakah merayakan pernikahan di masjid boleh atau tidak? Boleh
boleh, atau asalkan dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal silakan aja. Tapi kalau dengan cara yang haram, dia ada praktek haram dilakukan dimanapun, ya haram, apalagi di masjid. Jadi nggak baik lagi. Kemudian juga di masjid itu juga jangan sampai ada hal-hal yang tidak senonoh, walaupun itu tidak haram kalau dilakukan di luar, tapi kalau dilakukan di masjid menjadi nggak pantas. Ya, itu juga mesti diwaspadai, mesti dihindari. Pernikahan sakral, nikah min sunnati. Dianjurkan malah kalau akad itu di masjid. Dianjurkan. Habib, hukum trompet tahun baru. Trompet kan, apa namanya, trompet bukan alat musik di sana. Alat musik bukan trompet yang alat musik, trompet yang tahun baru. Yang apa bahan biasanya? Bentuknya gimana tuh? Ya kalau biasa nih, dia biasa yang dijual apa ya, abang mainan tuh, trompetnya. Apabila di situ dia niatnya tasyabbuh bil kuffar wal fujar, maka harus dihindari hal yang semacam ini. Harus dihindari. Apabila niatnya dia tasyabbuh bil fujar awil kuffar. Tapi kalau dia mau melakukannya untuk girangin hati gembira anak-anak kecil melakukannya, silahkan aja. Di situ. Kita bukan orang yang berani gampang berfatwa. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadzib. Kalau dia tidak tasyabbuh bil kuffar, meniru wal kuffar wal fujar, maka niatnya diperbaiki. Deh kayaknya. Oh, tadi ada orang bilang katanya bagaimana kita mengucapin selamat hari lahir, selamat merayakan hari kelahiran Nabi Isa. Memang Nabi Isa lahirnya 25 Desember. Ya. Khilaf antara umat Kristiani pun juga satu sama lain ada perbedaan di situ, dan menurut pandangan ulama kita pun juga bukan di tanggal tersebut. Tapi walaupun itu khilaf, mau itu Desember, Januari, Juli, sebab keberadaan Sayyidina Isa, kelahiran Nabi Isa tersebut dalam Al-Quran dijelaskan, huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Jadi itu pas musimnya kurma, musim panas, bukan musim dingin. Artinya hatta ada perdebatan antara ulama, bahkan di antara umat Kristiani mereka sendiri pun juga ada ketidaksepakatan di situ. Al-maksud bukan tepatnya tanggal berapa, akan tetapi menjadikan turut bergembira dengan lahiran Nabi Isa kapanpun itu waktunya. Begitu juga kelahiran dengan Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Terus ada lagi tanggal berapa? Tanggal 7 Rabiul Awal juga pendapat ulama. Bahkan juga Isra Mi'rajnya Rasul SAW, perayaannya tanggal 27 Rajab. Di luar daripada bukan tanggal 27 Rajab. Bahkan peristiwa hijrahnya Rasul SAW, kenapa merayakan hijrahnya itu 1 Muharram? Padahal Nabi masuk ke Madinah 12 Rabiul Awal, keluar dari Mekah sekitar 27 Safar, akhir bulan Safar. Dan maksud menjadikan momen tersebut untuk mengenang peristiwa kelahiran yang agung tersebut, baik kelahiran Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Yahya, kelahiran Nabi Isa, kelahiran Sayyidatina Maryam binti Imran, mengambil momen kenangan tersebut. Dan ini kita berbicara tentang waktu timing kelahiran dari para nabi-nabi tersebut. Habib menanya, siwak sekarang ada di odol. Jadi odol sekarang ada odol apa ya, rasa siwak. Di odol pasta gigi, apakah bagus dapat pahala? Lu beli siwak karena enak aja. Memang susah siwak. Di mana aja ada. Beli siwak
siwak sama beli odol. Sekalian, biasa kalau siwak hilang, kalau sikat gigi kan nggak pernah hilang. Kita disunahkan untuk bersiwak mau sholat. Kita ke masjid, ke musola, Allahu Akbar, takbir, bentar dulu dia pergi ke wastafel gitu, mau menggosok dulu di sana. Kan udah ada yang gampang. Udah ada yang gampang. Lihat, ente taruh ini siwak di kantong, kan keren. Daripada taruh sikat gigi sama odol di sini, kan lebih ribet. Pakai bangun tidur pakai odol, sikat gigi yang bersih, mau jalan sikat gigi yang bersih, habis makan sikat gigi yang bersih, gitu. Siwak juga pakai. Ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya itu siwak sering hilang, tapi nggak ada orang kehilangan apa namanya sikat gigi. Itu jarang ada orang kehilangan sikat gigi atau kehilangan apa namanya odol. Tapi siwak sering hilang. Tapi dapat pahala gak pertanyaannya? Misalkan kan kita tetap pakai sikat gigi dong, pagi sama malam. Nah itu niat bersih bebenah diri untuk Allah Taala, bersih. Ya, ada pahalanya, an-nadhafah minal iman. Tapi apa itu dapat pahalanya siwak? Nah, itu urusan yang lain lagi. Siwak ya ini siwak. Itu sikat gigi. Sesuatu yang berbeda. Assalamualaikum Beb. Afwan minta tolong arahan untuk nama anak perempuan Beb. oh, tadi laki sekarang perempuan. Tahu? Ya kalau lahirnya sekarang Maryam, banyak orang yang kita namain Maryam. Maryam hadza, namanya kita orang haggana. Isa hadza haggana. Nahnu aula bi Isa. Nahnu aula bi Maryam. Pakai itu nama. Masya Allah. Kita ngefans banget. Oke, namanya Maryam. Ya kalau lahir momen-momen gitu kasih nama Maryam. Kenapa namanya nama Maryam? Ya, di Quran aja nama Maryam, di surat Maryam. Praktekin coba Beb, Apa itu? cara pakai siwak. Pegang tangan kanan di 3 jari di sini tuh. Lihat, Oke. Kelihatan nggak? Balik, Kayak begini. bentar. Oke, balik lagi. Oke. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah, mulai dari yang kanan atas. Biar dekat kelihatan. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Jadi kayak angka 8 3 kali, kemudian terakhir lidah itu 1 kali. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah penutup ya. Nih, bentar, ada lagi nih. Bentar, mana ya? Oke. Beb, bacaan ketika mau masang imamah. Ayat kursi. Oh ya, kursi. Sambil Ketika pakai imamah, baca ayat kursi. Itu diajarin, disunahkan demikian. Diajarkan oleh Syekhana Al-Habib Umar, mengajarkan kita membaca ayat kursi dan pakai imamah sambil berdiri. Ketika belum imamah sambil berdiri, ayat kursi. nikah di Al-Fakhriyah gimana, Beb? Ayo, malam Jumat yuk. Gratis, nggak bayar. Orangnya udah ada, habaibnya juga udah ada, tamu-tamunya juga udah ada. Gratis, nggak bayar. Tinggal bawa calonnya aja makan dulu. Itu ya. Deh ya, selesai. Apa lagi? Penutup, doain kita Habib yang nyimak semuanya. Semuanya ada berapa banyak? Banyak deh. Ada 29. Mudah-mudahan sehat, afiat, berkah, panjang umur, makin dekat sama Allah, makin dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, malam tahun baru, jangan ngayap yang kagak. Ya, baca latif, baca zikir, baca doa, pengajian, jangan keluyuran di jalanan, gojek aja, atau grab aja makanya. Qabul insyaallah ala hadhihi ya salih ila hadratin nabi.